Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar persiapan UPPBG Daljab 2022, tentunya untuk PGSD gitu ya. Nah, kita masuk ke part 2. Jadi setiap part kita akan berikan 15 soal, kita akan bahas. Ini soal-soal terbaru kemarin yang masih hangat gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan karena mungkin ada variasi-variasi soal baru yang belum ada di e-book teman-teman gitu ya. Gitu. Oke, kita mulai saja untuk pembahasan kita untuk kali ini. Ini soal pertama tentang ini. Ibu pun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakter yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Ya, melihat masalah dengan cara baru, menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Nah, penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakter berpikir kritis adalah titik-titik. Jadi intinya begini teman-teman. Di antara langkah-langkah pembelajaran di ABCDE itu mana yang mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Kan intinya seperti itu. Sederhananya seperti itu. Kita lihat langsung aja ke A. Siswa mengungkapkan gagasan dan dalam presentasi. Kalau mengungkapkan gagasan dalam presentasi itu bukan critical thinking tapi communication ya. Kemarin kita sudah bahas keterampilan abad 21 itu ada 4. Yang pertama critical thinking, yang kedua creative thinking, yang ketiga adalah collaboration, yang keempat adalah communication ya. Collaboration itu kerjasama, keempatnya yang komunikasinya adalah mengkomunikasikan, intinya seperti itu. Jadi A itu bukan termasuk berpikir kritis tapi masuknya di communication. Oke. Ya, sekarang kita analisa yang B. Guru menunjukkan 4 gambar benda, lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu, mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Oke. Jadi critical thinking itu bahasa lainnya adalah begini, teman-teman. Berpikir mendalam, berpikir rasional, mengemukakan pertanyaan, mengemukakan gagasan, pendapat, disertai alasan yang jelas. Ini dalam satu paket. Gitu ya. Nah, yang B ini masuk dalam hal critical thinking. Gitu ya. Ketika guru menunjukkan 4 gambar, lalu meminta siswa memilih salah satu gambar. Gitu ya. Nah, dari situ siswa kemudian akan berpikir mana yang akan dipilih dan seterusnya. Terus kemudian mengemukakan alasan atau gagasan ya, disuruh milih. Kemudian guru meminta siswa untuk mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Itu artinya guru mengajarkan pada siswa mengembangkan pola berpikir kritis gitu ya, yang B. Yang C, guru menugaskan, ini yang B masuk ya. Yang C, guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Nah, ini menugaskan kelompok, ini ada kata-kata kelompok. Ini artinya guru mengembangkan kemampuan collaboration, gitu ya. Yang D, guru membuat soal latihan yang mendorong untuk memecahkan masalah. Nah, memecahkan masalah ini banyak ya, banyak hal ya. Tapi ini tidak menunjukkan bagaimana guru dalam menyediakan pembelajaran yang merangsang kemampuan anak dalam berpikir kritis gitu ya. Yang siswa mengerjakan soal tipe hot. Nah, tipe hot saja tidak cukup untuk berpikir kritis gitu ya. Jadi memang jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Berikutnya, nanti teman-teman akan disajikan itu ada gambar yang isinya adalah uh, LK gitu ya, lembar kerja. Rangkaian persegi 6 buah persegi dapat disusun sehingga membentuk bangunan sebagai berikut gitu ya. Kemudian bangun mana lagi yang dapat kamu bentuk? Kemudian dari bangun tersebut bangun mana saja yang merupakan jaring-jaring. Jadi intinya nanti kalau ada soal seperti ini teman-teman baca dulu LK-nya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Pak Ahmad memahami bahwa pendekatan konstruktivisme itu merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan itu disusun dalam pemikiran peserta didik. Nah, pada saat Pak Ahmad mengajar dengan LKPD seperti pada gambar, nah, urutan proses pembentukan pengetahuan peserta didik pada Pak Ahmad menggunakan LKPD tersebut adalah titik-titik. Kita lihat opsi A. Membaca informasi. Yes, ini jadi anak-anak harus membaca informasi dulu sebelum mengerjakan. Oke. Kemudian menyusun jaring-jaring kubus. Menyusun gitu ya.
kemudian membentuk kubus. Saya kira ini kurang ya, karena kita fokusnya ini. Ini harus ada informasi dulu. Kemudian ini membentuk kubus ya, membentuk kubus sembarang dulu, membentuk jaring-jaring sembarang dulu, ya. Kemudian baru memilih di antara jaring-jaring ini yang merupakan jaring-jaring kubus. Jadi ada informasi dulu, kemudian membentuk membentuk bangun yang terbentuk dari 6 persegi, kemudian baru memilih mana yang itu termasuk jaring-jaring kubus atau balok gitu ya. Yang A kurang, karena di situ langsung menyusun jaring-jaring kubus kan tidak. Di situ kan diminta untuk membangun yang penting ada gambar yang tersusun dari 6 buah persegi kan gitu. Yang A bukan. Yang B membaca informasi ya, menemukan bangun lain dari susunan 6 persegi kurang nih ya. Yang tahap kedua kan diminta untuk bangun mana lagi yang dapat kamu bentuk kan, bukan menemukan tapi ya. Kemudian yang C membaca informasi ya, menemukan jaring-jaring, tidak langsung menemukan ya, karena langkah kedua ini adalah membangun suatu gambar dari 6 buah persegi. Kemudian yang D membaca informasi, membangun susunan persegi menjadi jaring-jaring. Oke, benar. Kemudian memilih jaring-jaring dari 6 persegi yang disediakan. Oke, betul ya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat ya opsi D. Soal berikutnya, siswa B dikenal sebagai siswa yang rajin dan disiplin. Tetapi akhir-akhir ini B sering terlambat masuk sekolah, jarang mengerjakan tugas. Nah, sebagai wali kelas yang Anda lakukan apa? Jadi ketika Anda itu menghadapi suatu perubahan perilaku dari anak didik Anda, atau anak didik Anda yang berada dalam pengelolaan Anda. Artinya Anda sebagai wali kelas gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Oke, kita akan bahas. Langsung saja kita analisa dari A sampai E. Meminta orang tuanya mengawasi B dalam belajar di rumah secara ketat. Tiba-tiba langsung ke orang tuanya gitu ya. Oke. Yang B menggali informasi dari B tentang penyebab perubahan perilakunya. Ini memang yang tahapan awal dari perubahan perilaku itu harus kita cari tahu dulu. Kira-kira penyebabnya apa? Apa membantu orang tua atau apa? Kalau kita lihat yang si A meminta orang tua mengawasi B, padahal orang tuanya bekerja, kan tidak bisa kan gitu ya. Yang B menggali informasi dari B tentang penyebab perubahan perilaku. Nah, ini yang paling penting ya. Awal-awalnya ya harus cari informasi dulu gitu ya. Kalau memberi motivasi itu kalau sudah tahu kira-kira kalau penyebabnya malas, baru memberi informasi, memberikan motivasi. Yang dia meminta B untuk kembali rajin, ini juga setelah yang B, setelah melakukan yang B kan itu. Memberi nasihat juga setelah yang B. Maka yang awal paling dilakukan adalah mencari informasi atau menggali informasi dari B tentang penyebab perubahan perilaku. Jadi jawabannya paling tepat opsi B. Next berikutnya nanti teman-teman akan diberikan KD. Ya, KD-nya adalah menjelaskan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Ini kita garis bawahi dulu ya. Nah, diminta menentukan indikator inti atau indikator penunjang. Yang menjadi fokus teman-teman, kalau menentukan indikator inti itu yang pertama adalah lihat dulu materinya. Di situ adalah materinya jaring-jaring. Kemudian yang kedua lihat KKO-nya. Jadi ada dua yang perlu teman-teman lihat. Ini tidak saya tulis secara detail di sini. Biasanya saya buat konten itu detailnya tak tulis gitu ya. Ini saya jelaskan langsung secara lisan gitu aja. Yang pertama tadi apa? Dalam memilih indikator inti, penunjang atau pengayaan itu yang pertama lihat materinya. Yang kedua lihat kata kerja operasionalnya atau KKO-nya. Grade-nya sama apa tidak kan gitu ya. Oke, di sini materinya adalah jaring-jaring bangun ruang. Ya. Nah, kalau kita lihat yang opsi B, opsi D, opsi E, ini bukan jaring-jaring bangun ruang. Ini materi berikutnya ya, luas permukaan balok, luas permukaan kubus, diagonal bidang itu bukan. Karena kita fokusnya di jaring-jaring kan gitu ya. Tidak mungkin kita mengajarkan jaring-jaring kemudian kita indikatornya adalah luas permukaan balok kan gitu kan. Ya. Oke, kemudian KKO-nya adalah menjelaskan dan menemukan mana di antara A dan D ini yang mengcover dua-duanya,
menjelaskan, kemudian menemukan. Kalau kita lihat yang D, mendefinisikan jaring-jaring kubus. Kalau definisi saja, itu masuknya di indikator penunjang saja. Gitu ya. Nah, kalau yang fungsinya sebagai indikator inti juga sebagai indikator penunjang ya, membuka kubus menjadi jaring-jaring. Ini proses membuka kubus menjadi jaring-jaring ini kegiatan menemukan. Gitu ya. Menemukan bahwa kubus itu ternyata kalau dibuka dengan irisan berbeda gitu ya, nanti hasilnya akan berbeda juga. Nah, ini konsep menemukannya atau discovery-nya ada di A ini. Gitu ya. Berikutnya, ini juga termasuk kategori baru ya. Kemarin ada soal seperti ini tapi untuk di daerah Sulawesi. Jadi teman-teman harus memahami ini. Nanti saya bacakan dulu. Rata-rata setiap 5 tahun sekali sebuah tsunami besar terjadi di Indonesia. Biasanya di Pulau Sumatera bagian barat sepanjang pantai Pulau Jawa gitu ya. Pada umumnya kerusakan pada infrastruktur melebihi jumlah korban nyawa. Faktor pemicu terjadinya tsunami di wilayah tersebut adalah tumbukan lempeng titik-titik gitu ya. Oke, teman-teman, tadi saya sudah mengatakan ada 2 jenis pertanyaan ini tentang lempeng ini. Teman-teman bisa cek ya. Ada yang pertama di daerah Sumatera Jawa. Itu soal Sumatera Jawa itu ini ada 2 lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Jadi Eurasia itu lempeng yang berasal dari daratan Asia Eropa itu ya. Ya, kalau kita itu kan letaknya kan sebelah apa namanya barat daya itu ya. Gitu ya. Jadi kemudian yang bagian bawah itu Indo-Australia. Kalau yang bagian selatan itu Pasifik. Jadi kalau gempa di bagian selatan itu biasanya pertemuan antara lempeng Eurasia dengan lempeng Pasifik gitu ya. Ya. Atau bisa juga lempeng Indo-Australia dengan lempeng Pasifik itu kalau di daerah NTT. Jadi teman-teman harus bisa menganalisa itu. Nih, kalau di Sumatera itu ada 2 lempeng, lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Kalau Eurasia dan Pasifik yang opsi A lihat teman-teman, Eurasia dan Pasifik itu biasanya terletak di daerah timur ya, daerah Ambon, daerah Sulawesi itu pakainya yang itu. Kalau Eurasia Filipina itu tidak ada ya, lempeng Filipina tidak ada. Kalau Indo-Australia dan Filipina juga tidak ada. Maka jawaban yang paling tepat ya yang B ini. Soal berikutnya, ketika guru mengadakan ulangan atau ujian, soal yang digunakan hendaknya dapat mengukur kemampuan siswa yang hendak diukur secara tepat. Dengan kata lain, bahwa guru yang baik dalam membuat soal harus memperhatikan titik-titik. Jadi ada 4 teman-teman, 4 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membuat soal gitu ya. Ada daya pembeda, tingkat kesulitan atau kesukaran, validitas dan reliabilitas. Kalau kita lihat di opsi pilihan gandanya B sampai E itu. Lalu kita harus memahami masing-masing gitu ya. Kalau daya beda itu kemampuan suatu soal untuk membedakan golongannya gitu ya. Ada golongan siswa yang berkemampuan tinggi, ada golongan siswa yang berkemampuan rendah. Harus bisa membedakan. Jangan sampai kalau kita membuat soal itu ternyata orang yang cenderung pintar dengan orang yang cenderung berkemampuan rendah itu nilainya sama. Itu artinya tidak ada daya pembedanya di situ. Oke, kita paham ya. Kemudian kalau tingkat kesukaran itu banyaknya presentase jumlah siswa menjawab soal benar atau salah. Jadi kalau terlalu sukar, maka nanti daya pembedanya juga tidak berfungsi. Ada hubungannya. Kalau validitas, yang namanya valid itu sah, absah gitu ya. Artinya hasilnya sesuai dengan kriteria. Atau bahasa lainnya mengukur kemampuan yang tidak diukur. Ini validitas. Kalau reliabilitas itu keajikan ya. Jadi digunakan berkali-kali pun tetap hasilnya akan konsisten, tetap bagus gitu ya misalnya. Maka jawaban yang paling tepat yang mana? Ini yang D gitu ya. Jelas. Berikutnya salah satu KD di kelas 4 SD sebagai berikut. Ini teman-teman kadang tulisannya itu kurang jelas ya, karena kita memang apa namanya scan asli dari soalnya, maka kita langsung dibuat OCR-nya gitu ya. Nah, kita lihat lagi kembali ke soal. KD-nya adalah menerapkan sifat-sifat bunyi keterkaitannya dengan indera pendengaran.
menerapkan sifat-sifat bunyi dalam kaitannya dengan indera pendengaran. Oke. Kita lihat indikator ketercapaian kompetensi yang dapat disusun berdasarkan KD tersebut adalah titik-titik. Indikatornya yang apa? Ini bahasanya adalah menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kita lihat yang A. Gini ya teman-teman, kalau menjawab soal ini teman-teman harus lihat yang pertama KKO, yang kedua materi. Sudah kita tadi sudah kita bahas ya. KKO-nya adalah menerapkan, materinya adalah sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, gitu ya. Bisa sifat-sifat bunyi dan kemudian yang lain adalah keterkaitannya sifat-sifat bunyi dengan indera pendengaran, gitu ya. Ini kalau menerapkan 4.6 ini masuknya berarti di keterampilan, gitu ya. Di keterampilan ya. Kalau yang A menyebutkan, menjelaskan gitu, masuknya di pengetahuan, gitu ya, pengetahuan. Teman-teman kalau lupa seperti ini, teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya kita sudah pernah bahas ya. Jadi kalau C1 sampai C5 itu masuknya di pengetahuan. Nah, kalau KD-nya 4 itu artinya keterampilan. Kalau KD-nya 3 itu artinya pengetahuan. Gitu ya. Nah, karena keterampilan, maka opsi yang terpilih ya tersisa adalah B dan E. Kita lihat yang B itu membuat model tiruan pesawat telepon menggunakan kaleng bekas dan benang. Ini ya. Menggunakan kaleng bekas dan benang. Ini diagram bagian telinga. Ya. Ini kalau tidak B ya E gitu ya. Mana yang lebih condong? Kalau kita lihat yang B itu membuat tiruan model pesawat telepon, itu artinya kita mengajarkan tentang sifat-sifat bunyi. Ya, sifat-sifat bunyinya adalah sifat perambatan bunyi, gitu ya. Dari telinga menuju telinga, gitu ya. Dari mulut menuju telinga atau dan sebaliknya, gitu ya. Kalau yang E itu diagram bagian-bagian telinga saja, itu nanti sifat-sifat bunyinya di sebelah mana? Kan belum ya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi B ini. Kalau yang E itu condong ke organ pendengaran saja. Gitu. Ya, jadi saya lebih memilih yang opsi B. Berikutnya, dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai proses dan tingkat pencapaian kompetensi. Jadi yang akan dinilai adalah proses dan tingkat pencapaian kompetensi, proses dan hasil. Nah, nantinya seperti itu. Untuk itu, peserta didik perlu menentukan dahulu kompetensi yang dinilai. Menentukan format penilaian, pedoman pensyukuran. Nah, guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik selalu cermat dan objektif, gitu ya, serta menyampaikan umpan balik. Dalam kasus seperti ini, jenis penilaian yang digunakan adalah titik-titik. Tadi saya sudah mengatakan itu yang dinilai adalah proses dan hasil. Kalau proses dan hasil, maka yang bisa memungkinkan adalah penilaian keterampilan, gitu ya. Kalau hasil saja itu biasanya penilaian pengetahuan. Nah, karena penilaian keterampilan, kalau opsi kita lihat opsi pilihan gandanya itu opsi catatan anekdot itu penilaian sikap, penilaian diri juga sikap, jurnal juga sikap. Maka tinggal dua pilihan ini, pilih yang proyek atau kinerja. Kalau proyek itu kan tugas berupa investigasi dan penyelidikan. Ada jadwalnya, ada waktu penyelesaiannya. Jadi fokusnya ke produknya, produk hasil akhirnya. Ya, kemudian kinerja itu adalah penilaian tentang proses dan hasil. Misalkan penilaian kerja itu membuat jus, itu produknya ada, prosesnya dalam membuat. Ya. Kemudian praktiknya ada dalam membuat, kemudian produknya juga ada. Jadi yang namanya kinerja itu adalah praktik dan produk, gitu ya. Jawaban yang paling tepat ya opsi B ini. Nah, nanti teman-teman akan disajikan soal seperti ini. Ini memasangkan ya antara deskripsi pada teks dengan gambar yang bersesuaian. Ya. Dari 300 pegawai dinas kesehatan, 250 orang suka olahraga, 17 diantaranya hobi voli, 133 pingpong, 100 teknis. Jadi teman-teman kalau ada soal seperti ini langsung saja kita
buat seperti ini. Ada 300 ya. Yang suka olahraga 250, volinya 17, pingpongnya 133, tenisnya 100 ya. Jadi kalau kita total di situ adalah 240 ditambah 100 240 ya, 240 340 ya. Ini kelihatannya ada yang salah gitu ya. Oke. Nah, maka yang tidak suka olahraga kan mudah ya. Tadi ada 300 pegawai, suka olahraganya 250, berarti yang tidak suka kan 50 kan gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat gambar ya jelas yang B ini sudah kelihatan ya. Tidak suka itu 50, yang tenis itu 100, yang pingpong itu 133, kemudian yang voli 17 kan ini kan sudah kelihatan. Kak, kenapa kita tidak harus mengkonversi? Kalau kita sudah dapatkan jawabannya, kenapa kita analisa yang lain? Gitu ya. Yang opsi C itu dengan menggunakan derajat. Jadi teman-teman harus bisa mengkonversi data itu menjadi bentuk derajat. Caranya bagaimana? Ya caranya ya data yang misalkan voli 17 ya. 17 itu kalau dalam bentuk derajat berapa? 17 per 300 kali 360 hasilnya berapa? Nanti dibuat sendiri gitu ya. Jadi kita fokusnya langsung ke jawaban saja. DSD Pisang Kipas Medan, Bu Deva mengajar siswa kelas 3 subtematika tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga akan melibatkan siswa menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata. Menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata. Bersifat tidak kaku, terbuka, mandiri agar siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Selama ini Bu Deva menggunakan metode tugas kelompok dan mengerjakan LKPD, namun hasilnya 60% di bawah KKM. Ya, ini soalnya dibulet-bulet, artinya siswa itu 60% di bawah KKM, artinya nilainya rendah kan gitu kan. Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, topik atau judulnya apa? Oke ya. Jadi kita berikan rambu-rambu dalam membuat judul gitu ya. Judul itu kalau dalam PTK itu sederhananya seperti ini teman-teman. Jadi judul itu yang pertama ada upaya perbaikan, ditandai dengan ada kata-katanya meningkatkan atau peningkatan, ya, itu PTK. Kemudian strategi atau model yang diterapkan. Kemudian ada sasaran yang akan ditingkatkan, misalkan hasil belajar, pemahaman konsep, keterampilan berpikir, keterampilan kolaborasi, keterampilan komunikasi, dan lain-lain. Minat, aktivitas, motivasi, dan lain-lain. Itu sasarannya. Kemudian setting itu tempatnya, ya di kelas mana, SD mana. Kadang-kadang ditambah waktunya tahun berapa, kan gitu ya. Jadi judul PTK harus itu, tapi juga tetap melihat ringkas dan padatnya. Gitu ya. Kalau kita lihat yang opsi A, pengembangan, ini berarti bukan penelitian tindakan kelas. Tadi saya sudah mengatakan kata kuncinya ada meningkatkan, ya, meningkatkan itu harus ada. Kalau pengembangan itu berarti masuknya di studi pengembangan. Yang B juga studi pengembangan. Kalau pengaruh Kak, kalau pengaruh itu masuknya di studi korelatif. Lihat di video sebelumnya gitu ya. Kemudian yang D peningkatan prestasi belajar. Nih ada kata-kata peningkatan boleh. Prestasi belajar dengan menggunakan metode inquiry. Jadi prestasi belajar ini sebagai sasarannya menggunakan model inquiry. Model inquiry-nya sebagai terapannya yang akan diterapkan, model strateginya. Ini bisa saja, tapi kurang yang poin keempat, settingnya tidak ada. Kalau yang E itu empat-empatnya ada, jadi penerapan model pemecahan masalah ini sebagai strateginya, meningkatkan ini ya tadi sebagai upaya perbaikannya, aktivitas dan hasil belajar sebagai sasarannya, kemudian siswa kelas 3 dan seterusnya itu sebagai settingnya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi E. Perhatikan contoh kasus, ada taatilah peraturan pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pengendara sepeda motor tidak mengenakan helm diancam pidana kurungan, gitu ya. Kemudian ketaatan, huruf P dicoret, melanggar aturan. Ini termasuk yang penerapan moral yang mana. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara norma, nilai, dan moral. Kita bahas dulu gitu ya. Kita kembali memahami kalau nilai itu sikap manusia dalam menilai segala sesuatu yang ada di sekitarnya.
Nilai-nilai itu contohnya nilai kesederhanaan, gotong royong, ketaatan, kejujuran, itu namanya nilai. Kalau norma itu aturan, jadi aturan yang dibuat untuk menciptakan kehidupan yang tertib. Contohnya aturan, ya ada aturan berkendara dan lain yang macam-macam kan. Kalau moral itu berkenaan dengan nilai yang baik dan yang buruk. Jadi nilai ada kualitasnya itu baik atau buruknya. Itu namanya moral. Paham ya, kalau norma tadi aturan, kalau nilai itu ya value-nya. Kalau moral itu ada hubungannya dengan value tapi sudah diterapkan apakah itu bernilai baik atau bernilai buruk. Moral itu namanya. Berkenaan dengan sesuatu yang baik dan buruk itu namanya moral. Nah, kita bahas soal kalau taatilah peraturan, jadi hubungannya ini dengan aturan. Taatilah peraturan itu berarti maksudnya di norma. Pasal sekian-sekian ini juga aturan. Aturan itu maksudnya di norma. Ketaatan itu nilai. Ya. Huruf P dicoret itu juga norma. Melanggar aturan adalah perbuatan yang buruk. Nah ini baru namanya moral. Jadi moral itu hubungannya norma yang baik dan buruk gitu ya. Atau nilai yang baik dan buruk. Nah, seperti ini. Nilai yang dianggap baik atau buruk atau norma yang dianggap baik atau buruk. Jadi melanggar aturan itu perbuatan yang buruk. Maka jawaban yang tepat yang E. Yang E maksudnya huruf E. Maka jawaban yang tepat yang ini. Kemudian teman-teman akan disajikan nanti ada gambar seperti ini. Sudah pernah saya bahas kelihatannya. Sebuah mobil berwarna perak sedang terparkir di salah satu sisi jalan. Mobil sejenis parkir berjajar. Jadi ukurannya mobil sama artinya gitu kan. Menampung 38 mobil gitu ya. Jadi kalau dijajar itu seluruhnya ada 38 mobil. Satu mobilnya ukurannya ternyata 4.300 mm. Jadi nanti teman-teman ubah menjadi meter dulu. Karena kita mengatur nanti keliling kan ya gitu ya. Jadi kalau menampung itu kan disusun berjajar artinya kan membentuk keliling. Ada 38 mobil, satu mobilnya 4.300 mm atau 4,3 meter kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat satu kelilingnya, satu putarannya yang segitiga itu, kita bisa tinggal kalikan saja. 4,3 kali 38, jadi 163,4. Ini keliling dari segitiga yang ini. Dari bundaran ini ya, 163,4. Kalau kita lihat mana pernyataan yang benar. Jarak saya mengelilingi tanaman masih kurang dari 100. Ya, ini jelas salah ya, karena kita mengelilingi taman itu 163. Keliling taman itu kurang lebih satu putaran 400. Jelas salah ini ya. Jika saya berjalan berkeliling taman sebanyak 2 putaran, maka sama dengan 400. Jelas salah itu. Kalau 2 itu berarti ada 326-an. Di keliling tanaman tersebut tidak lebih dari 160. Salah ya. Jadi keliling taman tersebut kan 163, berarti harusnya lebih. Yang E maka jawaban yang tepat. Kalau saya bolak-balik trek lurus 100, berarti kalau bolak-balik berarti 200 ya. Kalau 200 maka 200 kan lebih dari 163, maka ya benar. Lebih jauh dari keliling taman. Maka jawaban yang tepat ya opsi E. Next berikutnya, perhatikan tulang-tulang pembentuk rongga. Ini ada varian soal yang baru sekali ini ya. Jadi masih hubungannya dengan soal-soal tentang tulang dada. Yang pertama tulang tajuk tempatnya melekat tulang rusuk pertama. Kemudian yang dua tulang hulu tempat melekatnya tulang rusuk kedua. Tulang tajuk tempat melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ke 7. Tulang badan tempat melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ke 7. Nah, pasangan tulang yang fungsinya benar. Jadi kita akan bahas dulu tentang 3 tulang itu pada tulang dada. Ada tulang yang namanya tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang atau tulang taju gitu ya. Oke, kita akan bahas pembahasannya sebagai berikut. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Pada tulang dada ini ada 3 bagian yang saya garis itu. Tulang hulu itu bagian atas sendiri itu melekatnya tulang rusuk pertama dan kedua. Dilihat teman-teman. Rusuk 1 dan rusuk 2 ini masuk nempel di tulang hulu. Kemudian yang bagian tengah itu tulang badan pada gambar. Tulang badan itu letaknya di tengah. Ya, melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ke 7.
Dan kemudian ada gabungan tulang rusuk ke 8 sampai 10 itu juga akhirnya menempel di situ. Yang bagian ujung ini tidak ada tulang rusuknya. Ya, jadi terletak bagian bawah. Tulang ini terbentuk dari tulang rawa. Oke, paham ya? Jadi tulang hulu itu yang bagian atas, 1 2 tulang rusuknya. Kemudian tulang badan itu 3 sampai 7, kemudian ada gabungan 8 10 itu juga nempel di tulang dada, tulang badan. Kemudian tajuk pedang itu bagian ujung sendiri seperti pedang itu, gambarnya dilihat itu ya. Oke. Nah, itu harus paham itu. Oke, pasangan tulang yang fungsinya benar. Kita lihat yang satu, tulang tajuk tempat melekatnya tulang rusuk pertama. Tidak, ini harusnya yang nomor 1 itu adalah tulang hulu. Yang B itu tulang hulu melekatnya rusuk kedua. Ya benar, rusuk kedua, rusuk pertama itu masuknya di tulang hulu. Kemudian tulang tajuk melekatnya tulang rusuk, jelas tulang tajuk itu tidak gitu ya. Tulang tajuk tadi tidak ada yang melekat tulang rusuknya. Yang keempat benar. Tulang badan tempat melekatnya rusuk ketiga sampai ke 7 benar gitu ya. Makanya jawaban yang paling tepat 2 dan 4. Seorang siswa yang rumahnya jauh dari sekolah sering menjemputnya terlambat ya. Sehingga harus menunggu di sekolah sampai sore. Sebagai guru yang bertanggung jawab memonitor keadaan siswa, maka yang dilakukan, kalau yang A menyerahkan pengawasan siswa kepada penjaga sekolah, kurang tanggung jawab. Yang B menyerahkan tanggung jawab pengawas kepulangan siswa kepada wali, juga tidak. Meminta siswa untuk sabar menunggu, ya tidak. Memastikan bahwa siswa telah meninggalkan sekolah dijemput pihak keluarga. Ini yang benar. Langsung saja gitu ya. Oke, soal berikutnya, pada setiap Pak Sani mengajar di kelas 4, selalu ada beberapa siswa yang secara aktif memberikan umpan balik terkait dengan materi yang diberikan oleh guru. Dan guru pun dengan senang hati kembali memberikan klarifikasi. Jadi ada umpan balik dari siswa, ada klarifikasi dari guru. Intinya kan seperti itu. Berdasarkan teori perkembangan peserta didik, teori yang digunakan oleh Pak Sani adalah titik-titik. Teman-teman, kemarin kita sudah bahas 4 teori besar. Behaviorisme itu tentang teori lingkungan gitu ya. Jadi lingkungan mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. Kalau kognitivisme yang opsi E itu, jadi peserta didik itu berkembang sesuai dengan pola pikirnya. Gitu ya. Berkembang sedikit-sedikit itu teori kognitivisme. Biasanya yang mengeluarkan adalah Vygotsky, Brunner dan lain-lain itu ya. Teori kognitivisme. Kemudian ada teori konstruktivisme. Konstruktivisme itu bahwa pengetahuan disusun oleh siswanya, jadi siswa yang gerak. Nah, jadi fokusnya kita itu di sini kata kuncinya adalah adanya umpan balik dan klarifikasi dari guru. Mana di antara kelima ini, ya sibernetik dan seterusnya ini yang ada umpan balik dan klarifikasi dari guru. Nah, ini baru teman-teman, kita berikan yang sibernetik dulu aja. Jadi sibernetik itu mengolah informasi. Jadi khas dari teori sibernetik itu mengolah informasi. Jadi pengolahan informasi, data masuk, kemudian data keluar, direspon, kan gitu seperti itu. Nah, kita lihat langsung di kelebihan dari teori sibernetik itu salah satunya adalah balikan informatif. Ya, ada balikannya. Ya, tadi kan yang ditanyakan kan balikan kan, atau feedbacknya ada. Itu ya. Jadi jelas ya jawabannya adalah sibernetik. Ini ya bagi teman-teman yang belum punya e-booknya, jadi e-book PPG PGSD ini yang terbaru, ini kemudian sudah ada update-nya. Jadi teman-teman yang kemarin beli boleh minta update-nya. Yang membeli e-book covernya seperti ini boleh minta update-nya. Jadi ada update 120 soal baru gitu ya. Kemudian bagi teman-teman yang belum punya untuk persiapan UP, silakan teman-teman itu beli gitu ya, beli e-booknya untuk dipelajari karena ini sudah dilengkapi dengan upgrade FRUP yang 2022 gitu ya, terbaru yang masih hangat gitu ya. Silakan hubungi 0857121699. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.